بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang Ananda buka bukunya di halaman 188, yaitu pembelajaran kedua. Materinya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. 2. Mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lompat. Ketiga, menceritakan pengalaman kerjasama dalam permainan tradisional. Ustazah ulang, pembelajaran kedua materinya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. 2. Mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lompat. 3. Menceritakan pengalaman kerjasama dalam permainan tradisional. Nah, sekarang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Sukakah kalian makan buah? Biasanya di dalam buah terdapat biji. Jika ditanam, biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman akan tumbuh sehingga menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ananda lihat bukunya di halaman 189. Di sini ada biji mangga, biji pepaya, dan biji rambutan. Nah, dan di gambar bawahnya inilah penampilan dari biji. Ini selimut biji, melindungi biji. Kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Embrio, calon tumbuhan baru. Nah, seperti itu bentuk bijinya. Sekarang kita buka bukunya di halaman 190. Ini 190. Nah, di situ ada gambar daur hidup semangka. Nah, daur hidup itu diawali dari biji. Jika diletakkan di tempat yang sesuai, biji akan berkecambah. Tempat yang sesuai untuk pertumbuhan biji yaitu tempat yang basah, tempat yang lembab. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Bibit semangka akan tumbuh menjadi tanaman semangka. Setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka berbunga.
setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Nah, dia awalnya menjadi bunga, kemudian menjadi buah. Di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Setelah buahnya masak, biji yang ada di dalamnya dapat ditanam sehingga dapat menjadi bibit. Nah, begitu seterusnya. Awalnya bibit dan menjadi tanaman dan menghasilkan buah. Nah, seperti itu. Sekarang kita buka bukunya di halaman 192. Mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lompat. Nah, di sini ada kombinasi gerakan lompat macam-macamnya. Pada kesempatan ini kalian akan mempraktikkan prosedur kombinasi gerak lompat. Nah, lihat permainan ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot kaki. Nah, di sini ada jalannya permainan menirukan gerakan katak dan bangau. Nah, di sini Ananda lihat di sini ada langkah-langkah dalam menirukan gerakan katak. Nah, di situ ada gambarnya, digambar 4:15 permainan katak dan bangau. Nah, di situ kita bisa lihat jika hal ini dilakukan, katak dianggap kalah. Pada permainan ini, guru bertindak sebagai juri. Nah, disinilah ada contoh permainan yang berdiri itu adalah tim bangau dan yang jongkok itu adalah tim katak. Nah, seperti itu permainannya. Nah, sekarang kita lanjut menceritakan pengalaman kerjasama dalam permainan tradisional. Nah, di sini kalian telah bermain lompat katak dan lompat bangau. Apakah kalian suka melakukannya? Apakah manfaat yang kalian peroleh setelah bermain bersama dengan teman? Selama bermain, kalian tentu banyak melakukan kerjasama. Apakah yang dimaksud kerjasama? Siapa yang tahu apa yang dimaksud kerjasama? Nah, ya, kerjasama itu usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Kerjasama tidak boleh dilakukan untuk keburukan. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dalam melakukan permainan tradisional. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kerjasama. Kalau kerjasama itu kita ada beberapa orang. Nah, di situ setiap kita ingin melakukan sesuatu, kita tidak boleh sendiri-sendiri, tapi bekerja sama, saling membantu. Nah, seperti itu. Nah, untuk di pembelajaran kedua mungkin sampai di sini dan kita lanjut di pembelajaran ketiga. Ananda lihat bukunya di pembelajaran ketiga di halaman 195. Kita buka pembelajaran ketiga, materinya yaitu bagian-bagian bunga. 2. Membuat mozaik dari biji. Ketiga, pembagian 3 angka dengan 1 angka. Ustazah ulang, materi pertama, bagian-bagian dari bunga. 2. Membuat mozaik dari biji. 3. Pembagian 3 angka dengan 1 angka. Nah, di sini bagian-bagian bunga yaitu memiliki 5 bagian yang disebut bunga lengkap. Nah, bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap. Nah, sekarang kita buka bukunya di halaman 196. Nah, di situ ada gambar bagian-bagian bunga. Nah, kita baca.
Nah, bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam suatu bunga disebut bunga sempurna. Bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Nah, satu, tangkai bunga. Tangkai bunga itu adalah bagian yang masih bersifat batang. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Nah, kedua, kelopak bunga. Bunga yang belum mekar dibungkus oleh kelopak bunga. Kelopak bunga menempel pada dasar bunga dan biasanya berwarna hijau. Itu yang dimaksud kelopak yang masih membungkus, masih belum berbentuk bunga. Dan yang ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Warna, bentuk, dan aromanya bermacam-macam. Bagian inilah yang menjadi ciri khas sekuntum bunga. Nah, berbeda-beda baunya. Nah, itulah kita bisa mengetahui ini bunga seperti apa dan ini bunga seperti apa dari cara kita menciumnya. Keempat, benang sari. Bagian bunga seperti benang yang di atasnya mempunyai kepala dan berisi serbuk adalah benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan bagian tubuh. Itu benang sari adalah alat kelamin jantan di bagian tubuh bunga tumbuhan. Benang sari dikelilingi mahkota bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Nah, yang terakhir, putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Tadi benang sari itu adalah kelamin jantan. Dan sekarang putik alat kelamin betina tumbuhan. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Dalam bakal buah terdapat bakal biji. Nah, itu macam-macam dari bentuk bagian bunga. Nah, di sini ada gambarnya. Kita lihat tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, putik, dan mahkota bunga yang sudah tadi dijelaskan. Nah, sekarang kita buka bukunya di halaman 198. Ini ada berbagai macam biji-bijian yang akan dibuat kerajinan mosaik. Nah, seperti gambar 417 itu mosaik yang terbuat dari biji-bijian. Nah, di situ mosaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Salah satu contoh kerajinan mosaik yang indah ada pada gambar di samping. Nah, itu gambar matahari. Gambar tersebut cukup bagus, bukan? Gambar tersebut bagus karena dibuat oleh orang yang berpengalaman, orang yang sudah sering membuatnya, yang sudah mahir. Gambar bunga dan latar belakangnya dibuat dari potongan kertas yang berwarna-warni atau tadi biji-bijian seperti biji semangka, biji kacang hijau, dan jagung. Nah, di sini ada langkah-langkah cara membuat mosaik. Anda baca. Nah, di sini ada pelajarilah rancangan gambar mosaik dengan cermat. Nah, bikin rancangan dan siapkan bahannya dan bentuk yang ingin dibuat. Nah, sediakan gunting dan sesuaikan bentuk yang ingin ditempel. Terus olesilah bagian rancangan yang akan ditempeli bahan dengan menggunakan lem kontak adesif. Nah, seperti itu caranya jika ingin membuat mosaik.
sekarang kita pindah di pembelajaran selanjutnya, di materi selanjutnya, yaitu bukunya di halaman 200. Nah, di sini pembagian 3 angka dengan 1 angka. Keluarga Ahmad sedang panen buah mangga. Ahmad akan membagi 144 buah mangga kepada teman-temannya. Jika tiap orang memperoleh 6 buah mangga, berapa teman Ahmad yang memperoleh buah mangga? Nah, di sini kita akan menghitung banyak teman Ahmad yang memperoleh buah mangga adalah 144 dibagi 6. Nah, untuk menyelesaikan pembagian tersebut gunakan cara bersusun. Nah, di sini ada cara bersusun pembagian. 6 dibagi 144. Nah, 1 dibagi 6 tidak dapat. Jadi, berarti kita ambil 14 dibagi 6. 14 dibagi 2. Kita ambil dari pecahannya 6. Sama dengan 2, sisanya 2. Jadi kita simpan 2 di atas sini. Tulislah 2 pada hasil bagi. Nah, di sini. Terus 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 kita tulis di sini. Nah, sekarang kita jumlahkan. 4 kita turunkan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, sekarang 24 dibagi 6 sama dengan 4. Tulis 4 pada hasil bagi. Nah, seperti itu. Dan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Pada hasil bagi 6 dikali 4 sama dengan 24. Tulis 24. Jadi 24 kurang 24 sama dengan 0. Nah, sekarang berarti banyak teman Ahmad yang memperoleh buah mangga adalah 24 orang. Jadi teman Ahmad yang memperoleh buah mangga ada 24 orang. Nah, itulah hasil dari 144 dibagi 6 jadi 24. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Ananda mengerti. Nah, sampai di sini pembelajaran kita di materi di pembelajaran 2 dan 3. Nah, mudah-mudahan Ananda semua bisa mengerti yang Ustazah jelaskan, yang Ustazah bacakan tadi. Nah, tugasnya seperti biasa nanti Ustazah tuliskan di akhir video. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakannya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.